Traktir dong Alina. Ulang tahun adalah yang menservis. Orang Amerika selalu ngerayain ya. Nggak setiap tahun mungkin nyanyi-nyanyi lagu anak-anak. Mah Barbie yang gede banget. Apa sih? Diucul-ucul gitu. Lalu tradisinya White American, nggak ada sih kata-kata White American, tapi maksudnya untuk membedakan. Mereka biasanya mengadakan pesta ulang tahun dengan, tadi ya saya sudah bilang, dengan alkohol. Terus kalau memang belum di usia 21 ya nggak ada, biasanya orang tuanya yang minum-minum alkohol gitu. Dan nggak umum nih yang ulang tahun yang ngadain pestanya, yang ngeluarin makanan dan segala macem, kecuali kalau memang dia mau ngerayain, itu beda. Tapi biasanya nggak umum. Biasanya orang yang berulang tahun itu akan diundang sama teman-temannya, hey ayo kita ngerayain di bar ini atau di restoran itu gitu. Dan ini perbedaannya sama orang Indonesia, mereka bayar sendiri-sendiri guys. Jadi kalau misalnya datang berlima, teman akrab berlima, lima-limanya ini termasuk yang ulang tahun akan bayar sendiri. Biasanya sih yang ulang tahun nggak bayar ya, jadi dibayarin sama teman-temannya ini, patungan gitu. Itu lalu di situ juga dia akan dikasih kado kayak gitu. Jadi menyenangkan sih ulang tahun di sini. Dari sejak pagi hari kita berulang tahun itu, semua orang manis ke kita, baik ke kita, mau anak kita, mau orang tua kita, kayak gitu kan. Teman-teman kita juga nice banget ke kita, nggak ada yang ngeprank, jarang banget. Nggak ada tuh budaya untuk mecahin telur di kepala, tuh nggak ada. Terus jika yang ulang tahun mau beli kuenya sendiri, bayarin makanannya dia sendiri, itu gimana ya, terserah, boleh juga gitu. Tapi biasanya temennya yang manjain. Nah, ada nggak sih temennya yang berulang tahun yang bilang, hey kamu ulang tahun ya, traktir dong. Atau kemana nih kita nih, traktir dong. Itu nggak ada guys. Itu kalau kata suami saya tanya ya, itu ya, spesifik saya tanya itu ke suami maupun ke teman-temannya. Mereka bilang hal yang sama, it considered to be a jerk. Maksudnya teman yang seperti itu ngeselin, nggak ada yang seperti itu gitu. So paling ya bercanda iya, tapi nggak ada niatan untuk minta ditraktir bener-bener. Ada juga mereka yang mau traktir kita. Itu jadi perbedaan yang sangat besar ya. Lalu ada lagi saat kita ulang tahun, terus teman kita mau ngasih kado, biasanya mereka nanya sih ke kita, kamu lagi pengen apa? Dan itu biasanya kita nggak pakai basa-basi kan. Kalau di Indonesia, aduh apa ya, nggak deh makasih, doanya aja gitu kan. Kalau di Amerika nggak. Jadi saya kadang-kadang masih kebawa sih sifat-sifat Indonesia gitu. Jadi mertua saya baru-baru ini, karena saya bentar lagi juga berulang tahun, nanya, Alina kamu mau hadiah apa? Oh no thank you, it's okay, aku mau hadiah doa kamu saja. Dan dia bingung dong. Padahal ya pengen sih. Nah cuma ya malulah sebagai orang Indonesia. Tapi orang sini enggak ya, kalau misalnya mau sesuatu dia bilang. Tapi juga nggak matre gitu, misalnya mau bilang saya pengen tas Louis Vuitton atau saya pengen tas Chanel, nggak ada, kecuali kalau memang kaya banget. Nah jadi ya yang normal-normal aja lah hadiah-hadiah ulang tahun itu. Jadi kita boleh nyebutin, ketimbang udah dibeliin surprise ternyata orangnya nggak suka, kan bete ya, numpuk-numpuk barang. Dan itu nggak banget. Jadi hal umum di sini, kalau kamu punya temen orang Amerika mau ngasih hadiah ulang tahun dan tinggalnya di sini ya, kalau di Indonesia agak susah. Itu adalah hal yang umum juga, mungkin dengan beliin kado tapi disertakan dengan struknya. Buat apa? Biar dia bisa ngembaliin kalau dia nggak suka. Jadi memang kita bener-bener mementingkan perasaannya dia. Jadi kalau dia nggak suka hadiahnya kita, kenapa harus keep? Kenapa harus pura-pura? Dia bisa ngembaliin. Buat saya yang seneng transparan, to the point, apa adanya, itu menyenangkan banget.
Saya paling gimana ya, paling nggak suka gitu loh kalau misal dapat kado yang nggak saya butuhkan gitu kan. Jadi serba salah, mau dibuang kok songong banget gitu kan. Mau di keep juga buat apa kan. Jadi tradisi di sini yang menyenangkan buat saya itu. Lalu ada lagi tradisi di mana misalnya nih kita ngerayain ulang tahunnya teman kita yang orang Amerika gitu kan, atau kamu lagi dirayain sama teman-teman kamu. Itu entah itu di rumah, entah itu di bar atau di restoran, kalau mereka kasih kado biasanya dibuka setelah deket-deket mau pulang atau terserah lah, dibuka pokoknya intinya. Di sini jangan ngasih kado zong ya. Di sini pokoknya apa-apa harus tulus. Kalau memang nggak ada niat mau ngasih kado ya jangan ngasih kado. Jangan karena kepaksa saya harus beli kado karena saya diundang, nggak usah gitu. Kalau memang nggak mau ya nggak usah juga, nggak apa-apa. Tujuannya dibuka tuh untuk apa? Untuk apresiasi. Jadi saat misalnya saya gitu ya dikasih kado sama suami saya parfum, itu saya bisa ngucapin oh thank you gitu. Jadinya kan sudah selesai, nggak usah harus nulis surat balasan. Karena di sini emang seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kita menikah, terus kita dikasih kado sama tamu yang kita undang, itu nggak berhenti sampai di situ aja guys biasanya. Setelah menikah itu kalian harus cek ini kado dari siapa, dan kalian harus bikin thank you letter, thank you note ya, dan kirim ke mereka. Makasih saya sudah terima selimutnya yang kalian kasih, semoga kepake ya. Ini yang budaya Indonesia nggak ada. Jadi untuk mempermudah biasanya di akhir acara mereka akan buka kado, terus ngucapin makasih ke orang-orang yang sudah ngasih itu. Tipsnya bagi kalian yang punya temen orang Amerika yang sebentar lagi akan berulang tahun, atau mungkin kalian ingin mencoba karena tradisi yang bagus, why not untuk dicobakan. Kalian bisa belikan voucher. Jadi daripada bingung-bingung gitu loh, mau ngasih apa ya ke si Alina, saya nggak terlalu tahu apakah dia suka make up, apakah dia suka baju, apakah dia suka game gitu kan. Nah daripada begitu lebih baik kamu kasih voucher. Kalau di Amerika memang banyak ya voucher kayak gitu, bisa dapat di mana-mana. Mulai dari voucher restoran, Google Play, banyak deh pokoknya, segala macam restoran ada, dari McD, dari Cheesecake Factory, Sephora kayak gitu ya. Itu bisa jadi hadiah yang aman dan pasti orangnya suka. Lalu kalau kalian diundang ke teman kalian yang orang Amerika yang sedang berulang tahun dan itu di rumah, mungkin kalian bisa juga bawa selain kado ya, kalian bisa bawa makanan homemade. Jadi misalnya kalian bisa bikin pisang goreng, kalian bisa bawa itu buat tambahan pestanya gitu. Kalau misalnya nggak bisa masak, kalian bisa bawa bir apa aja deh, mungkin candy dan segala macam. Biasanya champagne juga bisa. Itu bisa dijadikan hadiah atau bisa dijadikan second hadiah. Hadiah kedua. Jadi kalian bawa kado, kalian bawa itu. Itu hal yang umum di sini. Kalau di Indonesia saya nggak terlalu melihat ya kita bawa seperti itu, kecuali teman dekat banget, tetangga banget gitu, baru kita bawa, kita di rumah lagi ada pisang, kita bawain juga gitu. Biasanya kalau di Indonesia kan main datang begitu aja. Di sini nggak, kekeluargaannya lebih, untuk hal ini kekeluargaannya lebih dekat gitu. Nah, nggak adil rasanya kalau saya cuma ngomongin tentang budaya Amerika terus tanpa ngasih tahu budaya kita apa sih yang menurut saya keren. Yang saya senang, jelas ya sejak saya tinggal di Amerika ini, saya pengen show off tentang kue nasi kuningnya Indonesia, yang apa sih itu? Tumpeng ya, tumpeng dengan isi makanan. Itu kalau misalnya saya suatu saat nanti punya kesempatan untuk ngerayain, saya will definitely bikin itu nasi kuning, nasi tumpeng dengan makanannya. Itu pasti akan jadi talk of the town gitu, jadi gosipan baru, gosipan yang bagus. Wow, keren ya acaranya gitu. Saya suka itu gitu. Jadi waktu saya di Indonesia saya kurang mengapresiasi budaya ini, budaya tumpengan seperti ini, tapi begitu di sini saya kangen karena buat saya itu keren banget, filosofis banget, terus ya memang makanannya enak ya, nasi tumpeng itu enak dengan lauk-lauknya yang macem-macem. Jadi ya itu yang saya banggakan kalau dari Indonesia.
Nah, kalian sendiri bagaimana? Adakah yang berulang tahun sebentar lagi? Komen ya di bawah dan rencananya mau apa. Terus kalian setuju nggak sih kalau ulang tahun tuh harusnya kalian yang dibikin senang, kalian yang dimanjakan, bukan kalian yang harus traktir teman-teman. Setuju nggak? Kalau nggak setuju juga komen. Setuju komen kenapa gitu ya. Asal jangan bully saya ya. Jadi kita sudah di mobil. Oh, look at that. They also have this to print some picture. Ya, lengkap banget. Kalau di Indonesia ini terpisah-pisah gitu loh. Tuh. Jadi ribet. And I like how compact it is. This one seems a lot easier. Yeah, it's not for photos. The other one's specifically for photos. You want to go try another store? Yeah. Yeah, but I want to stop at the Roomba. Setelah putar-putar, kita putusin untuk makan aja deh. Nggak dapet juga hadiahnya. Kita akan bikin online. I'm not videotaping you. Ini. Happy birthday, kid. Happy birthday! That's strawberry sushi. Looks good, but I don't think the taste is good. Try it. Is it good? Okay. Where does that come from? I don't know, cats. Which is this one? Cats. From cats. Sophia got her birthday gift. What is it? What do you think this is? A cat? Why will there be a cat on the box? Well, I don't know. Just open it. Wait. It's so nice. Wow! Okay. You need to send text to Mimi Is it to from say. me? Yeah, I think so. Really? I don't know. It's confusing. Your stepdad saying that it's from him, but I think it's from Mimi. No, I think it's from Mimi. Yeah. Okay. So cool. Not a text. You need to call her. Yeah, you need to call her. Yeah, I will. Okay. So cool. Happy birthday. Thank you. So we already salah harus pakai bahasa Indonesia. Jadi kita sudah sampai di rumah dan hari ini gagal misinya untuk membelikan hadiah untuk Sophia, tapi nggak apa-apa, kita mau order online. Nggak apa-apa kok, emang susah nyari di sini. Iya, dan dia lagi latihan main biola. Dia ini punya banyak bakat loh guys. Nggak terlalu banyak kok. Ya, anaknya tapi rendah hati dan tidak sombong, rajin menabung pula. Dan itu benar ya Sophia, kamu rajin menabungnya Sophia. Terus ini, kenalin nih, ini anjing kita dan kita punya monster di bawah sini sebetulnya. Kakinya mama nggak kelihatan. Monsternya tinggal di bawah guys. Oke, makasih untuk kalian yang sudah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah.